Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nepin Mahardika dengan NPM 10070303109. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum geoling dan tata lingkungan, yaitu karakteristik wilayah Ciandum Blat 3. Profil Desa Ciandum, Kecamatan Cipatuja, Tasikmalaya. Luas wilayah dan batas luas yaitu Kelurahan 1 sebelah utara Desa Nagrong, yang sebelah timur Desa Cipatuja, yang ketiga sebelah selatan Samudra Indonesia, dan yang keempat sebelah barat Desa Ciharas. Maksud dan tujuan yaitu secara umum tugas besar praktikum geoling dan tata lingkungan ini adalah melihat pemahaman praktikum kesesuaian lahan di Kecamatan Ciandum Blat 3 dalam perencanaan wilayah yang akan dikembangkan. Maksud dan tujuan dari tugas ini adalah untuk menganalisis hasil interpretasi dan output tugas praktikum geoling dan tata lingkungan, yang kemudian output tugas dan interpretasi wilayah studi yang menghasilkan potensi dan masalah yang ada di kawasan wilayah studi Ciandum Blat 3 tersebut. Yang pertama yaitu data dan analisis. 1.1 Topografi. Menginterpretasikan, membuat peta kontur atau garis kontur dengan menentukan jarak kontur dan jarak sisa pada peta berguna untuk menganalisis yang memiliki arti dan bentuk garis kontur. Perbandingan pada keadaan di lapangan dengan sebenarnya terjadi. Garis kontur dengan kondisi cukup rapat atau rapat menunjukkan keadaan permukaan yang ada di wilayah tersebut. Mempunyai lahan yang landai atau curam. Selisih tiap garis kontur mayor 5 garis. Kontur yang menandakan daerah tersebut adalah daerah dataran tinggi, perbukitan. Terdapat bentuk lengkungan yang tajam, menandakan itu adalah alur-alur lembah atau sungai. 1.2 Topografi, yang menginterpretasikan penampang topografi pada peta tersebut adalah hasil dari kondisi topografi 1.2 atau persen lereng, yang kemudian memperlihatkan tampak samping sebuah permukaan bumi yang terdapat sebuah lahan datar, landai dan sangat curam. Daerah dengan warna hijau menandakan kondisi wilayah yang cukup landai, dan daerah yang berwarna kuning menandakan kemiringan lereng daerah tersebut yang landai atau agak curam. 2. Geologi dan geomorfologi. Geologi merupakan ilmu menjelaskan tentang material, pembentukan bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi, di bawah permukaan bumi maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Geomorfologi adalah studi bentuk lahan yang pemekarannya pada alamiah asal mula, proses pengembangan dan komposisi material, yaitu menginterpretasikan berdasarkan kondisi geologi pada Kecamatan Ciandum B3 terdapat kedalaman 5 jenis batuan, yaitu batuan granit, batuan gabbro, dan batuan andesit atau desal. Formasi Jampang berasal dari erupsi vulkanik yang bersisipan dengan bulu pasir, batu pasir, batu gamping. Untuk formasi benteng terdiri batu pasir tuff dan batu pasir gamping, serta konglomerat. Formasi Kali Pucang terdiri dari batu gamping dan batu gamping kalastik Miosen tengah. Anggota genteng terdiri dari batuan sedimen. Untuk dendroid terdiri dari batuan beku intrusif kasar yang mengandung kursa dan flogioklas dan memiliki komposisi granit. Selanjutnya ada jenis tanah, yaitu menginterpretasikan pada jenis tanah Kecamatan Ciandum B3 terdapat jenis tanah yaitu potsol merah kuning brown forest asosiasi mediteran. Tanah potsol merah kuning terbentuk dari curah hujan yang tinggi serta suhu yang sangat rendah, serta termasuk ke dalam jenis tanah mineral tua, memiliki warna kekuningan atau kemerahan. Tanah potsol merah kuning merupakan tanah ultrasol
Kawasan Ciandum menurut peta RBI merupakan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit serta beberapa lainnya. 4.1 yaitu hidrologi. Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari air mulai saat jatuh ke permukaan atau dataran sampai masuk ke lautan dan kembali lagi ke atmosfer. Yang menginterpretasikan water divide adalah daerah air berada di bawahnya atau mengalir ke tempat yang sama, maka alirannya akan terletak di sepanjang topografi. Catchment area atau daerah tangkap air merupakan suatu dataran yang merupakan suatu wilayah dengan sungai berfungsi menampang, menyimpan, dan mengalirkan air berasal dari curah hujan. 4.2 Hidrogeologi. Hidrogeologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan dengan air tanah dan didefinisikan sebagai ilmu tentang keterpadatan, penyebaran, dan pergerakan air di permukaan bumi. Interpretasinya yaitu Kecamatan Ciandum terdapat di Tasikmalaya. Didelinasi dan dianalisis terletak pada 3 koordinat yang ditentukan. Ketinggian muka air sebesar 249 mdpl dan titik terendahnya 164 mdpl. Lalu, seperti hidrologi, jalur air bergerak dari titik tertinggi ke titik terendah dengan memotong kontur. Tegak lurus dilihat dari peta RBI. Daerah didelinasi ditentukan dari 3 titik. Koordinat termasuk daerah sungai. Jadi, otomatis titik terendahnya adalah daerah sungai tersebut. Peta hidrogeologi sangat berfungsi bagi perencanaan wilayah kota, di mana kita bisa mengatur permukaan air. Pengaturan air sangat penting untuk dikoordinasikan. 5.1 Rawan bencana alam, yaitu kawasan tersebut cukup aman dari beberapa ancaman seperti gempa bumi, gerakan tanah, dan skala yang besar. Sedangkan ancaman bencana dengan tingkat sedang berada di sepanjang sungai dan sedikit di perkebunan. Peta pada Ciandum B3. Kawasan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai lahan kawasan budidaya. Rendahnya tingkat ancaman bencana pada kawasan tersebut berkaitan dengan kondisi lereng atau lahan yang tidak curam tetapi cukup landai sehingga jarang terjadi banjir, dan jenis tanah yang menyerap air dengan baik, serta gerakan tanah yang jarang terjadi karena tanaman yang mengikat tanah dengan batuan atau geologi sebagai pendukungnya. 5.2 Kerentanan penduduk. Rendahnya kepadatan penduduk dan kejadian bencana akan menjadikan penduduk yang terpapar semakin sedikit jumlahnya, tetapi hal ini berdampak baik juga sehingga kelestarian lingkungan kawasan tersebut tetap terjaga dan menjadikan kawasan tersebut rendah. Kejadian bencana seperti banjir, gerakan tanah longsor dikarenakan tidak banyaknya kegiatan manusia atau penduduk yang terjadi di kawasan Ciandum tersebut. Penggunaan lahan ada di peta RBI, di mana sedikit permukiman yang ada di Ciandum tersebut terjadinya sehingga penduduk akan lebih mudah untuk saling membantu. Dan jika korban jiwa dan terjadi bencana tidak banyak pada kawasan tersebut. 5.3 yaitu resiko bencana alam. Resiko bencana umum. Resiko bencana yang sedang dan sedikit terjadi yaitu bencana rendah. Resiko bencana yang rendah pada kawasan Ciandum tersebut karena fasilitas kesehatan yang tinggi dan kerentanan serta ancaman yang cenderung rendah, sehingga akibat dampak yang terjadi terhadap penduduk tidak akan menimbulkan akibat yang parah jika dilihat dari korban jiwa, dikarenakan fasilitas kesehatan tinggi pada wilayah tersebut. Resiko bencana umum yang rendah, penduduk setempat bisa dengan aman dan nyaman mengelola lahan kawasan budidaya tersebut. 5.4 Bencana terhadap infrastruktur dan ekonomi. Sebagian besar wilayah Ciandum B3 memiliki tingkat resiko bencana yang rendah. Infrastruktur jalan korektor tingkat kerusakan yang cukup rendah dikarenakan letaknya cukup jauh dengan resiko bencana sedang. Dan jika
jalan kolektor aksesnya terputus, bisa digunakan alternatif dengan jalan lokal atau jalan lain. Bencana terhadap ekonomi sebagian besar rendah. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi wilayah Ciandum, yaitu industri. Berdasarkan peta B3 ini, hampir sebagian kawasan perkebunan dengan risiko bencana yang berada di sepanjang sungai. 6.1 Kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dan melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dengan nilai sejarah, serta budaya dan guna kepentingannya bagi pembangunan yang berkelanjutan. Interpretasi kesesuaian lahan kawasan lindung dan non-lindung. Berdasarkan overlay peta curah hujan, peta jenis tanah, serta kemiringan lereng, didapatkan hasil bahwa sebagian besar lahan Ciandum merupakan kawasan budidaya. Di wilayah Ciandum, Kecamatan Cipatuja yang termasuk kawasan lindung hanya sebagian kecil. Selain itu juga terdapat kawasan sendapan sungai sehingga termasuk ke dalam kategori kawasan lindung. 6.2 Kawasan hutan produksi. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan tetap produksi terjaga, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dikonversi. Ditentukan lebih rinci masing-masing jenis peruntukan diatur dalam bagian ketentuan teknis. Sebagian besar lahan di Kecamatan Ciandum merupakan kawasan budidaya oleh karena terdapat dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Berdasarkan hasil scoring antara nilai 9 sampai 95 sampai 190.000 merupakan kawasan hutan produksi yang dikonversi. Hutan produksi yang dikonversi ini sudah satu-satunya pemanfaatan perkebunan dan pertanian. Dan selanjutnya yaitu saya akan memberitahukan beberapa potensi dan masalah yang ada di Kecamatan Desa Ciandum. Kecamatan Ciandum terdapat macam potensi dan masalah, yakni sebagai berikut. Potensi pertama, kondisi kemiringan lereng atau topografi berpotensi sebagai kawasan hutan yang berfungsi sebagai kelestarian vegetasi serta flora dan fauna hutan. Dan masalahnya, penggunaan lahan yang berlebihan dan tidak menjaga hutan, terjadi keretakan tanah yang menyebabkan longsor. Potensi yang kedua, kemiringan lereng yang landai dan air hujan yang turun bisa ditampung dan dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk kehidupan sehari-hari. Dan masalahnya, saat penduduk membuat pemukiman sekitar yang besar, maka akan membahayakan dan bisa terjadilah longsor akibat melebihi daya kapasitas penduduk. Potensi yang ketiga, memiliki jenis batuan yang dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi oleh penduduk, yaitu masalahnya ada beberapa tambang ilegal membuat terjadinya bencana dan beberapa kerusakan lainnya terutama pada lingkungan. Serta yang keempat, keunggulan tanah di daerah ini adalah sebagai digunakan penduduk dan pertanian atau perkebunan. Serta masalahnya ada beberapa tanah yang kurang subur sehingga ditambahkan pupuk tambahan atau pupuk penyubur. Potensinya yang kelima, tersedianya air yang sangat mendukung sehingga baik digunakan oleh beberapa kegiatan penduduk dan kehidupan sehari-hari. Serta masalahnya di saat musim kemarau maka juga berdampak pada kegiatan serta kehidupan sehari-hari dan beberapa aktivitas lainnya. Dan yang keenam, terdapatnya hasil kegiatan pertanian yang unggul, diantaranya kelapa sawit dan sebagainya. Memiliki beberapa ancaman serta kewaspadaan, yaitu kegiatan yang tidak tepat dan terjadinya longsor. Potensi yang ketujuh, beberapa ancaman rendah membuat sebagian hutan sebagai kegiatan budidaya dan produksi. Dengan masalahnya, adanya beberapa kegiatan perkebunan yang membuat beberapa resiko karena adanya sebagian bencana yang sering terjadi. Ya, itulah tadi penjelasan hasil presentasi dari saya, beberapa potensi dan masalah serta modul yang telah saya rangkum dan saya interpretasikan.
Sekiannya lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.